Oke, baik. Selamat pagi, Bu Rodi. Pagi Pak Dika, Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu Rodi? Alhamdulillah Pak bahagia, tetap semangat karena sudah kemarin berjanjian sama Pak Dika, nggih. Oh ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi ini. Sebentar, ini gambarnya nggak kelihatan. Nah, ya. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit dari Zoom-nya. Nah, pada pagi ini kita kemarin sudah sepakat akan langsung ada supervisi terkait dengan praktik coaching dari Bu Rodi ya. Nah, Nggih. eh, pada kesempatan pagi hari ini, tentunya Bu Rodi kan sudah belajar banyak dari praktik-praktik coaching yang sudah dilakukan, terutama dulu Ibu sudah berpengalaman di GP Angkatan 3 ya Bu ya. Iya, angkatan 3 Pak. Oke, berarti kalau sudah ikut Angkatan 3 berarti sudah sangat familiar dan mungkin makan sudah profesional. Nah, pada saat ini eh, kira-kira di dalam terkait dengan coaching ini, ya itu Ibu pada kompetensi mana sih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan terkait dengan coaching ini? Saya sih Pak, eh, belum maksimal semua terus terang di sini, eh, di mendengar aktif. Kadang saya kalau kan ya Pak, tergantung dengan presence ya Pak. Ketika saya sepenuhnya itu mungkin bisa menjadi pendengar yang aktif, tapi kalau tidak ya nanti enggak maksimal Pak. Jadi di tiga kompetensi itu belum maksimal semua Pak, kayak gitu Pak. Oh, jadi Ibu ini ya merasa bahwa dari tiga kriteria itu belum maksimal semuanya ya. Ya. Nah, kira-kira berarti nanti yang bagian yang ingin saya amati yang bagian mana Bu ini yang fokusnya kalau boleh tahu? Yang paling ya Pak, yang paling eh, Ya, kalau Ibu paling disuruh memilih satu opsi, satu kriteria itu kira-kira yang paling ingin diamati yang bagian mana? yang bagian pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan berbobot. Oke, nah kira-kira kalau dari kriteria mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dan membedakan itu Ibu pengen diamati nih di apa namanya dibantu terkait dengan mengungkapkan pertanyaan berbobot eh, dari skala 1 sampai 4 itu kira-kira posisi Ibu di posisi mana ini terkait dengan kemampuan atau kompetensi yang Ibu miliki terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Sekitar 2 sampai 2,5 lah Pak, yang mendengar aktif. Kenapa Bu? Eh, Kadang di situ saya tidak seperti pemahaman si Koji gitu loh Pak. Ketika saya memberikan eh, merangkum itu kadang apa Pak, enggak namanya miss ya Pak, miss dengan Koji Hmm, gitu Pak, di situ hmm. kadang karena separuh itu tadi Pak, harus sepenuhnya, kadang banyak kegiatan lain, keburu rapat, keburu jadi kadang mikirnya sudah kemana-mana dulu, jadi itu Pak, kadang kalau nggak sepenuhnya itu 2, 2,5 lah Pak. Oke, jadi Ibu merasa masih di posisi 2 atau 2,5 begitu ya? Ya. Oke, nah dari eh, kegiatan kita pada pagi ini kira-kira eh, tujuan apa sih yang ingin Ibu capai terkait dengan pengembangan kompetensi tadi dari pertanyaan berbobot atau mungkin dari yang lain? Oh, ya. Tujuan saya sih bisa mengembangkan kemampuan saya dalam kompetensi-kompetensi di coaching ini, Pak. Dari saya menjadi pendengar yang aktif,
ya memiliki mampu menggali potensi, memaksimalkan potensi yang ada di Koci itu bisa maksimal setidaknya lebihlah dari kemampuan saya sebelumnya begitu Pak. Untuk memberdayakan Koci juga seperti itu Pak. Jadi ada progres ke lebih baik lah Pak gitu. Oh, begitu ya. Semua ketiganya progresnya lebih baik, namun pada poinnya itu di bagian pertanyaan berbobot, begitu ya, Bu ya. Iya, iya Pak. Oke, baik. Nah, harapannya setelah nanti Ibu melakukan supervisi ini terkait dengan kemampuan untuk pertanyaan berbobot, seperti apa? Harapan saya Pak, Ya, jadi harapan saya nanti, harapan dari setelah ini ya Pak, setelah supervisi ini Pak. iya, Harapan saya sih meningkatkan kompetensi itu tadi Pak. Jadi tadi 2,5 katakanlah seperti itu bisa 3 lah atau 3,5 gitu Pak. Kalau maksimal bisa mungkin maksimal juga alhamdulillah gitu Pak. oke, baik, Ibu. Jadi harapannya nanti semoga nanti eh, harapannya mendapatkan perbaikan atau peningkatan ya setelah terjadinya Iya. supervisi ini. Baik. Nah, Ibu eh, terkait dengan apa yang menjadi tujuan pada supervisi kali ini, silahkan mungkin Ibu melakukan praktik coaching dengan teman atau dengan rekan sejawat terkait untuk menggali bagaimana kemampuan-kemampuan yang nantinya sesuai dengan kriteria itu, mulai dari mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, atau memberdayakan coach, dan Ibu fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot ini. Semoga nanti dengan coaching yang dilakukan itu eh, Ibu bisa melihat seperti apa atau sejauh mana progres yang Ibu telah lakukan. Mungkin begitu ya. Ya, baik Ya, Pak. oke. Ya. Silahkan Ibu dengan teman sejawatnya untuk melakukan sesi berikutnya dalam coaching. Monggo. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bunda Rodi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Asih. Selamat Sehat Bu pagi. Asih? Alhamdulillah sehat Bunda. Gini Bun, Kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gini Bun, saya Ya, tuh baik. pengen dibantu. Ini ada sedikit masalah unek-unek gitu loh Bun. Oh, baik. Iya, kemarin kita sudah janjian ya, Bu. Waktu Iya. di WA, iya mau ngobrol apa ya, baik. Eh, ada unek-unek apa, Ibu? Ini tentang media pembelajaran Bun, media pembelajaran Oh, di sekolah saya. Itu memang dari kebijakan sekolah itu diprogramkan memakai Luspad medianya. Akan tetapi tentunya masih banyak benturan-benturan untuk di medianya ini sendiri gitu loh Bun. Maksudnya dari penyediaannya, karena memang sekolahan kami di Sarpras itu masih sangat minim gitu Bun. oh ya, baik. Eh, tujuan dari nanti hasil yang kita bicarakan itu nanti apa yang diharapkan Bu Asih? Saya berharapnya punya solusi bagaimana saya itu bisa bervariasi dalam memberikan media pembelajaran ke anak-anak saya. Jadi nggak cuma itu-itu saja gitu loh medianya. Ya, ya. Eh, baik Bu Asih, dari situ benturan yang dimaksud Ibu Asih itu apa ya Bu kira-kira? Jadi gini permasalahannya itu kan media Luspad sendiri kan di sekolahan banyaknya cuma pabrikan gitu loh Bu.
Terus dari pendidik-pendidik sendiri ada yang rumahnya tinggalnya di perumahan. Jadi media yang istilahnya itu bisa diambil dari bahan alam, mereka terbentur. Enggak punya Ibu daun singkong, nggak ada karena mereka sendiri nggak menanam sendiri. Itu kan beda kalau pendidiknya itu istilahnya di desa, jadi mungkin bisa memberdayakan media di lingkungan sekitar yang bisa dibawa ke sekolahan gitu loh. Jadi gimana ya? Wah, nggak punya Ibu kalau bawa ini, nggak punya Ibu kalau bawa ini. Dari pendidiknya sendiri begitu pun. Jadi adanya yang pabrikan atau ngeprint atau begitulah. Misalnya kalau di bagian huruf itu ya bisanya ngeprint. Kalau nggak ngeprint ya fotokopi gitu. Sedangkan kalau anak-anak kan seharusnya lebih lebih menarik ya, lebih menarik kalau daun dibikin huruf atau bagaimana menulisnya pakai daun disobek-sobek atau gimana gitu loh Bun. Maksudnya dari pendidiknya sendiri seperti itu Bun. Oh, itu baik. Berarti benturan yang dimaksud dari Ibu Asih itu terkait media yang pabrikan itu tadi ya Bu, dari Iya, iya. print, dari apa Bu, Sudah dari beli jadi. beli jadi tidak memanfaatkan bahan alam sekitar gitu Bu yang dimaksud Bu Asih gitu ya. Iya, Oh iya. ya. Baik. Harapannya Bu Asih itu bagaimana untuk pendidiknya gitu Bu? Kalau harapan saya ke pendidiknya itu ada istilahnya greget usaha. Gimana ya saya bisa mendapatkan media-media bahan-bahan ajar itu yang bervariasi gitu. Jadi ada istilahnya nggak cuma jawab tak punya gitu. Oh, harapannya Bu Asih ada usaha greget dari pendidik untuk mencari bahan itu tadi ya Bu. Iya, eh, apakah itu Bu? Apa ada kendala-kendala apa dari pendidik Ibu yang mungkin eh, pendidik Ibu Asih itu apa nggak bisa mencari bahan alam itu? Apa kendalanya gitu loh Bu? Kendalanya sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa itu tadi beliau tinggalnya atau di rumahnya itu di perumahan. Jadi untuk mengambil istilahnya media di lingkungannya agak sedikit istilahnya susah gitu loh Bu. Jadi kalau Oh, kita di desa kan masih banyak, gitu. ya, baik Ibu. Ya, ada alternatif lain Bu selain apa Ibu? Selain itu Bu. Jadi pendidik, apakah pendidik dari tempat lembaga Bu Asih itu hanya satu gitu atau ada alternatif lain selain pendidik yang bawa atau seperti apa gitu Bu? Alternatif Nah, lain? ada sebenarnya sih. Sebenarnya ini saya pengennya itu dari murid sendiri yang bawa gitu. Jadi kalau pendidiknya istilahnya nggak bisa diberdayakan, muridnya saja gimana? Nah ini pengennya sih begitu ya Bu ya. Jadi anaknya sendiri yang bawa, misalnya bawa daun pisang hari ini, besok bawa daun singkong, besok bawa kerikil sendiri gitu Bu. Oh, itu apakah sudah pernah apa Bu namanya? Pernah disampaikan ke anak didiknya atau Kalau di kelas saya sudah, tapi kalau kelas lain belum Bu. Makanya ini juga jadi satu masalah tersendiri dari kami gitu. masalah apa yang dimaksud Bu Asih? Masalah Ya yang itu dimaksud. tadi. Jadi kalau kelas saya mungkin masih sudah berjalan, bisa berjalan. Jadi masalahnya teman yang lain ini mau tidak untuk mengajak muridnya membawa sendiri gitu loh. Tapi ini memang belum saya komunikasikan. Oh, baik ya. Eh, langkah yang sudah diambil Bu Asih Yang sudah sejauh ini saya yang sudah saya lakukan baru berdiskusi kalau pendidik yang bawa itu tadi. oh, Tapi iya. kalau pengennya saya besok itu rencana saya ingin anaknya yang bawa gitu loh Bu. Nanti akan dikomunikasikan dulu sama guru-gurunya, pendidiknya gitu Bu.
Oh, baik. Berarti akan berkomunikasi ya, Bu, kepada pendidik-pendidik lain dan selanjutnya kepada peserta didik gitu ya, Bu? Iya, heeh. Ya, ya. Baik. Setelah itu nanti adakah langkah yang akan diambil oleh Bu Asih ketika itu sudah terlaksana? Itu kan langkah awal, nanti ada langkah selanjutnya itu apakah sudah terfikirkan oleh Bu Asih terkait Nah, rencana? oke, kalau saya sendiri itu planning-planningnya, nggih, rencana-rencananya. Nanti yang akhir ini rencana saya pengennya anak-anak yang datang ke rumahnya. Jadi misalnya kelas saya sekarang dengan topik misalnya pisang. Jadi anak-anak saya, kelas saya dibawa ke murid saya rumahnya yang terdekat untuk memang belajar tentang pisang, dari tanaman itunya, dari pohonnya, dari daunnya, itu mau datang ke rumahnya saja untuk mendatangi melihat langsung. Jadi bukan anak yang membawa, tapi kita yang datang ke sana. Begitu Bu rencananya. Baik, baik. Bagus sekali, Bu, rencana yang akan dilakukan. Apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Asih? Iya Bu, ini jelas saya ingin berkolaborasi. Yang pertama itu dengan rekan saya sejawat, kemudian dengan anak-anak, kemudian orang tua, dan tentunya itu dengan kepala sekolah yang menyetujui kegiatan program ini untuk pengadaan media ini, Bu. Oh, baik. Sudah diskusi, Bu, dengan kepala sekolah? Belum, Bu, ini kan baru saya rencanakan, Bu. Oh ya, baik, Pengennya baik. gitu. Ya. Oh ya. Eh, baik, Ibu Asih sudah merencanakan ya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan anak didik, dengan wali murid, dan dengan kepala sekolah. Lah, ini komitmen dari Ibu akan kapan nih gitu loh waktunya akan diskusi dengan stakeholder di sekolahan ini, rencananya kapan gitu, Bu? Kalau saya rencananya besok hari Sabtu, karena memang ini saya masih ada kegiatan ya. Jadi kelihatannya hari Sabtu nanti bisa akhir pekan biasanya agak longgar teman-teman di sekolah nanti sama kepala sekolah juga mau diskusi bareng lah, rencana saya seperti itu Bu. Oh ya, baik. Eh, berarti Sabtu besok ya, Bu? Besok ya tanggal 20 berapa? 25. Nah, baik Bu Asih ya. Eh, yang sudah disampaikan Bu Asih dengan saya, ini Bu Asih mendapatkan kesimpulan apa dari pembicaraan kita? Jadi untuk meningkatkan variatifnya media pembelajaran tadi saya, oh iya ini nggak sengaja saya menemukan sendiri ya Bu dari ngobrol-ngobrol ini ya. Tapi dibantu juga sama Bunda Rodi. Yang pertama saya akan berdiskusi dengan teman-teman dulu bagaimana tentang rencana ini sama kepala sekolah. Nanti akan disampaikan ke orang tua dan murid untuk berkolaborasi untuk membawa media. Nanti selanjutnya bergantian lagi berdiskusi kalau bagaimana kita yang mengunjungi atau mendatangi ke rumah-rumah anak yang mempunyai berbagai media tersebut, Bunda. Kemudian saya rencanakan diskusi kita mulai besok hari Sabtu. Begitu, Bu. Ya, baik. Hebat sekali Bu Asih besok. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Kita akan diskusi lagi. Amin. Amin ya. Amin. Besok lain kali ya Bu ya curhat lagi ya. Mudah-mudahan Ya, ini baik. terbantukan dengan ini sangat membantu Bunda. Terima kasih sekali. Besok kalau ada kendala saya hubungi Bunda lagi. Terima kasih ya Bunda. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asih. Semoga ke depan nanti bisa diskusi lagi. Terima kasih Bu Amin. Ye, Asih. sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.
Oke, baik. Terima kasih Bu Rodi, terima kasih Bu Ase sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya tadi ya. Nah, Bu Rodi, Sama-sama Pak Dika. gimana? Sama-sama Pak Dika, sudah. Sudah lega ya? Iya Pak. Oke. Nah, Bu Rodi, terkait dengan praktik coaching yang Ibu sudah lakukan tadi bersama dengan Bu Asih. Nah, kira-kira nih, eh, Ibu tadi di awal kan menilai diri Ibu itu di posisi 2,5 begitu ya. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira menurut Ibu bagaimana performa Ibu dalam eh, pengembangan kompetensi terkait kriteria yang 3 tadi di dalam coaching yang sudah dilakukan, terutama tadi tentang pertanyaan yang berbobot itu bagaimana? Eh, di bagian itu, anu Pak, baru 3 lah Pak. Oh, Iya, belum pede. Masih 3. iya iya, masih 3 ya, menurut Iya, Ibu ya. menurut saya Pak. Iya. Oke, nah eh, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Kenapa Ibu Eh, memberi nilai 3? Anu ya Pak, ada tadi secara tidak langsung saya ada kata yang tertutup Pak, jawabannya ada yang cuman tidak sebenarnya. Tadi Hmm. itu di bagian apa itu salah satu tadi saya memberikan pertanyaan tertutup, tapi saya itu ketika ini tadi kan pertanyaan tertutup, tapi anu Pak, ternyata dijawab oleh Bu Asih panjang lebar, padahal itu pertanyaan saya tertutup, tapi coachnya mengembangkan diri begitu Pak. Iya, Oh, begitu ya. ada. Halo? Halo Pak, Oh iya. iya, agak terputus-putus tadi Bu, tidak apa-apa. Ya, jadi Ibu menilai diri Ibu Eh, 3 ya. Berarti sudah ada peningkatan Iya, dari yang 2,5 menjadi 3. Belum ke 4 ya Bu, kalau iya. Ibu merasa ya. Belum Pak. Oh, belum. Ya, baik. Terkait dengan eh, apa yang sudah Ibu lakukan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Pak, boleh, boleh banget nanti diberikan masukan-masukan dari Bapak. Oke, baik. Saya menilai dari yang khusus di pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Jadi kalau saya lihat Iya. eh, Ibu nilainya sudah mencapai berapa nih, Bu? Halo? 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 Iya, Iya, halo Pak Deka. iya, Ibu Halo? sudah lebih dari 3, Ibu. Ya, terkait yang Iya Pak, ke- terima kasih Pak. jadi itu hampir mendekati 4 kalau menurut saya. Nah, artinya begini, secara kompetensi mengajukan pertanyaan, Ibu sudah runtut, artinya dari kata kunci yang disampaikan Koci, itu Ibu sudah apa namanya menggalinya sesuai dengan kata kuncinya. Jadi terkait tadi bagaimana ketika Koci itu menyampaikan tujuannya ingin mencari solusi terhadap pembelajaran yang bervariasi. Kemudian Ibu menanyakan di mana Koci tadi ada sedikit kendala-kendala. Nah, itu kemudian Ibu menyampaikan pertanyaan dengan mengaitkannya dengan benturan apa. Kemudian ada setelah Ibu Kocinya menyampaikan, oh ada masalah seperti ini, ya Ibu kemudian ada tahap mengkonfirmasi dan selanjutnya itu halo, halo Bu Rodi. Mungkin sinyal Bapak. Iya.
Halo Pak Dika, Oh mohon iya, diulangi Pak. oke Ya, baik. maaf Pak sinyalnya. Ya, ini karena keterbatasan waktu juga dengan Zoom-nya. Saya sampaikan singkat saja ya Bu ya. Jadi dari Ya, penyampaian pertanyaan berbobot, Ibu sudah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali terkait dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, namun yang kemudian untuk alurnya Ibu sudah dalam mengajukan pertanyaan itu sudah menggunakan pertanyaan terbuka sesuai dengan alur dari Tirta. Jadi di bagian tujuannya Ibu sudah ada, kemudian bagaimana mengidentifikasi itu sudah ada, kemudian menanyakan tentang rencana aksi, kemudian mengenai tanggung jawab atau langkah-langkah dan juga dukungan apa yang disampaikan tadi juga sudah muncul. Nah, kemudian yang kedua terkait mendengarkan aktif, Ibu juga sudah tadi saya melihat dari gestur tubuh, kemudian dari wajah, dari mimik muka, mengikuti apa namanya tatap muka dengan Koci itu sudah bagus. Nah, dan yang ketiga terkait memberdayakan Koci ini juga Ibu sudah memantik atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Koci itu mengembangkan pemikiran-pemikiran atau gagasan sehingga ia bisa menetapkan langkah-langkah yang ingin dicapai. Nah, itu beberapa kelebihannya Bu yang sudah bagus, silahkan nanti dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Nah, kira-kira boleh tidak saya menyampaikan ada yang perlu diperbaiki Bu? boleh Pak, boleh Oke, sebagai bahan pengembangan diri saya. baik. Terkait dengan yang ada beberapa hal yang dalam catatan saya, yaitu tadi ketika yang pertama dalam pengajuan pertanyaan, Ibu masih ada beberapa terselip menggunakan kata-kata pertanyaan tertutup ya. Jadi seperti apakah, adakah. Iya, Jadi itu sebaiknya nanti kata kah itu dihilangkan, Bu. Jadi sehingga itu bisa menjadi pertanyaan yang terbuka. Kemudian terkait ada yang sedikit miss tadi ketika dengan alur Tirta di bagian tanggung jawab tadi belum menyentuh masalah komitmen dari Koci itu seperti apa sih? Nah, komitmennya Koci pengen melakukan itu bagaimana? Kemudian ketika itu mau dilakukan, seandainya coachnya lupa atau mungkin terkendala hal-hal yang lain, siapa yang akan mengingatkan beliaunya itu, mengingatkan si coach. Dan juga bentuk-bentuk dari dukungan nanti itu bisa digali lebih lagi karena tadi belum muncul secara konkret dukungannya seperti apa. Katakanlah dari kepala sekolah itu seperti apa sih, dari wali murid seperti apa sih, seperti itu. Nah itu oh iya. ya itu terkait dengan alur coachingnya. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Eh, saya Pak senang karena mendapatkan masukan-masukan dari Bapak. Memang ya Pak, saya menanyakan terkait komitmen di mana ketika nanti si Bu Asihnya tadi terkendala, apakah ada yang akan menghandle selanjutnya, terus bentuk tanggung jawab seperti apa itu memang iya Pak, saya terlupakan. Iya, terima Iya, kasih Pak Dika. tidak Semoga apa-apa. ke depannya saya bisa membenahi, ya, bisa membenahi untuk pengembangan diri saya selanjutnya. Baik, begitu ya Bu. Semangat Bu. Jadi eh, kira-kira dengan apa yang Ibu sudah dengar dari saya, kemudian tadi Ibu sudah menilai diri sendiri, kira-kira dari refleksi yang telah Ibu lakukan, rencananya tindak lanjutnya seperti apa terkait dengan pengembangan Rencana, kompetensi coaching ini? yes. Rencana selanjutnya saya akan terus berlatih Pak untuk menjadi seorang coach yang baik, baik untuk untuk Pak anak didik saya, untuk rekan sejawat dan orang lain. Saya akan terus berlatih untuk mengembangkan diri saya terkait dalam melatih menjadi pendengar yang aktif, melatih membuat pertanyaan yang terbuka, seperti itu Pak. Iya. Oke, ya. Kira-kira kapan itu Bu bisa diwujudkan Bu?
Segera mungkin Pak, saya akan berlatih ya. Dimulai saat ini juga untuk membenahi diri saya, gitu Pak. Oke. Mungkin ada yang siapa yang bisa mendukung dan membantu Ibu di dalam melakukan atau mengawal komitmen yang akan Ibu lakukan ini. Rekan bisa Pak, rekan sejawat, nanti rekan sejawat di sekolahan saya gitu Pak. Nanti saya ajak untuk berkolaborasi gitu Pak. Oke, baik. Demikian Bu, supervisi kita saat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tetap semangat dalam berlatih. Saya akhiri ya Bu ya. Ya, terima Baik, kasih Pak baik Dika. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.